Seru ya? Gitu deh. Seru ya? Udah nggak usah dinilai ya, deh. Ya enggak lah, kan semuanya kan masih baru. Menarik juga, tapi ngeliat latihan kayak gitu menyenangkan. Readingnya mereka nonton, penonton nonton readingnya. Terus pas Dari reading Dari udah reading. di stream juga. reading udah di streaming juga. Semua di sini. Latihannya juga mereka lihat. Kalau kita mau minta ini, kok kalau Nggak ada minta, gue nggak ada minta. kalau ada chance katanya dia pengen banget punya satu peran gitu. Tapi maunya langsung karakter utama kok. Ya, Oh enggak loy. Kalau set karakter nggak mau dia. Iya. Enggak. Dia Gua bilang udah mau ngasih tadi, enggak usah berarti ya. Udah. Enggak, tadi dia dibilang boleh nggak mau yang ditinggal meninggal ini jadi yang meninggal aja katanya. Mati doang dong gua. Dia katanya juga udah ada judul bagus kok. Apa tuh? Teraloy-aloy. Teraloy. Kan dicek toko sebelah nama karakternya Iya, ada ya Aloy. kan? Aloy itu satu. Judi lagi. Mencapsa Aloy. Itu dah. Iya. Itu dah kalau streaming kan itu dah. Malu. Kalian bikin ini aja, bikin sitkom di sini. Sitkom ya. Iyalah, sitkom lah. Contoh dari sitcom Situasi komedi. Iya kayak ya anggap aja ini ceritanya rumah kos ya kan. Tapi tapi nggak, gua rasa kebanyakan kalau semuanya. Siapa bapak kosnya, siapa yang anak kosnya. Oh. Iya kayak ini ya, Siapa kayak yang dulu apa kasih tetangga tahu? masa gitu ya. Iya, gue sih kemarin anak-anak kantor gue sempat bikin swadaya gitu, yang itu sempat lihat nggak yang bocah kosong. Nah itu kan juga kita juga kagak bener-bener kita semua yang bikin, udah kita yang main, kita yang nulis, kita yang nge-shoot. Latihan aja buat latihan. Kok kalau kayak agak lain kan semua kan jadi pemeran utama ya bisa dibilang. Mereka berempat maksud Iya, lu? mereka berempat. Iya, iya. Itu susah gak dibikin empat-empatnya jadi pemeran utama gitu? Lumayan sih. Semakin banyak pemeran utamanya tuh semakin susah nulisnya sejujurnya, karena jadinya kayak kita harus milih. Kayak di film kemarin tuh kan yang paling dapat porsi drama Oki, ya kan. Nah jadi di setiap film harus kita pilih, nggak mungkin bisa Oki yang kedua Bene lah, ada soal dia sama pacarnya kan. Jadi Boris sama Jegel tuh bisa dibilang ngalah lah di film itu. Nah nanti di film kedua kita harus pilih lagi tuh, 1 sama 2, yang 2 lagi ngalah gitu. Mau nggak mau gitu sih, karena nggak mungkin Empat-empatnya gitu. Iya, Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin, tapi Tapi jadi susah, panjang ribet aja. banget Iya, kan di iya, filmnya gitu. Jadi kita bikin lebih ini aja, lebih kita bagi biar fokus gitu. Ini film belum ada promo kesini ya? Waduh, suruh bayar kan kalau kecuali gua ya. Aman. Ini yang terakhir. Nah, ini terakhir. Terakhir yang gratis. Wih, mantap. Ayo dia. Tapi itu akan ada yang kedua kok. Ya, kita mau syuting tahun ini. Sekarang lagi nulis skrip. Habis lebaran kita udah mulai persiapan. Tayangnya belum bisa diumumin tapi mau syuting. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa nggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an Ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang berpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Pasti. Membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk. Makanya Dua-duanya dijadikan nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, Awareness-nya ketika nyebar. ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film, ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Nggak salah-salah amat sih. Oh ini isu ini di Hollywood juga udah mulai rame gara-gara pemain-pemain film papan atas tuh yang followernya ini banget tuh, jadi kayak selalu dijadiin kayak ini deh. Contoh terakhir tuh yang rame sih ini Zendaya. Oke. Zendaya kan dia main di Shrek tuh. Shrek yang baru kan diumumin tuh ada Zendaya. Itu yang nyinyir juga banyak. Oh, masalahnya materi promonya tuh jualan Zendaya banget gitu. Oh, ini mentang-mentang followernya ada berapa kali, ratusan juta kali dia, nggak tahu dah. Terkenal lah gitu. Jadi di sana juga di Hollywood juga gitu. Jadi ya Tapi kan
nggak tahu ya pakai TikTok atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya Iya, banyak mungkin banyak sekarang banget. streamer. Ya pasti ada ngaruh, membantu promo pastilah, tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya, belum tentu dari aktor ya. Iya, dari ceritanya sih menurut gua. Oke. Itu nomor satu. Nomor sih. satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih, dari ceritanya. Kalau gua ngeliat dari lu yang gua kagumin tuh satu sih, pemilihan judul. Itu Iya. tai banget. Judul tuh susah loh, judul tuh susah. Gila lu gila. Judul tuh susah, memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya, kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan, tapi ini buat judul film Iya menarik. lucu, simpen aja, siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein dua hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget, susah banget itu. Jadi ya kalau nemu judul WhatsApp gue lah, terus gue bayarin aja. Cek top. Jadi kalau Kanas biasanya munculnya judulnya dulu atau ceritanya dulu baru kok Kanas pikirin judul? Jarang gue judul dulu. Cerita dulu pasti. Jarang cerita dulu biasanya baru nyari judul. Bukannya kayak judul tuh konsep dulu ya, kayak misalnya Kadang-kadang judul, Cinta bentar Tak coba Sindrom. gue urutin ya, judul Cinta Tak Sindrom Drama Korea juga nggak dari judul dulu sih. Hah? Enggak dari judul. Kayaknya belum pernah gue bikin film berangkatnya judulnya duluan dah. Cerita Semuanya dulu cerita kayaknya. dulu pasti, habis itu kita cari. Susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Jadi ada. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih. Susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, Bro? Maksudnya Maksudnya? kayak ada sedihnya pasti. Drama. Ada apanya sih? Sebenarnya prinsip Meaningnya gua gitu ya? kalau komedi tuh sekomedi-komedi film komedi Ah. namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gua film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat konfliknya. apa gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, Ya, berantemnya alasannya, buat apa kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop. Yang paling lu suka lah di Indo. Film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di luar suka. karya lu ya kok? Iya kali anjir, narsis banget gua. Apa tuh? Salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro. Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Wiki Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya di Mas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Film Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip? Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kah? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya tentu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak gua. akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang paksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu. Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu. Padahal emang
Jadi jangan Emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood. Padahal bukan belum mood, lu males aja, males mikir. Iya. Kok kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, yang Ada, kata-kata. Nggak profesional. Ya, nggak profesional. Iya. Ngomong jorok enggak apa-apa ya kok. Ngomong jorok. Nggak apa-apa. Anjing-anjingin aja kok. Bukan mood-moodan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak? Lagi banyak. Nggak ya? Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang Enggak sih. Seniman biasanya gitu. dia bikin Seniman soft biasanya start. gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu. Iya. Ya betul. Iya betul. Coba kasih Pasti. gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya ngamut aja anjing. Emang harus muter terus. Marah. Santai. Siapa sih yang kayak aja? Sorry. Maksud gua ya ya ngamut aja. Masa harus muter terus? Gitu. Kalimatnya sama. Lagi doang. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak didengarnya. Iya. Dengan senyuman. Maaf ya. Maaf. Berubah mode anjing. Tapi ngamut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Salah. Kesimpulannya ya. Bener dong. Bener. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Poin rasanya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab mut-mutan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah, kok coba gua mau disordet nih kok. Disordet. Pilih salah satu. Enggak disordet sih, ada 4 Iya. soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Oke. Stand up. Juri stand up, Anjing. aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa Ya, itu. fulfillment. Nah, Sama apa gak tuh rasanya kayak sama fulfillment? musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. bikin Misalnya karya album kali ya. Album. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu Satu tuh doang kayak ya? bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berat. Bikin album sih. Gue rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini ya, maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas gak kok sebagai Apa nih? Apa? Kenapa? Jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton kan pertanggungjawaban ke investor aja ya. Ya kemarin kan gue Desember Cinta Kasih dan Drama Korea 50.000. Ya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tembus di film berikutnya. Gitu. Oh, ada kayak gitu. Ada mah. Iya. Kan Ya ada ada sponsor. segitu ya, Mat, ya. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang, emang lu masih butuh investor kok? This is Gini, so random. ya gue ngerti pertanyaan lu, cuman kalau full invest sendiri kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling, Rap. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya Amit. berapa M gitu ya, Iya. 10 M gitu. Iya. Gua berdua kan partner gua Dipa, kita patungan 5 M udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya. Stresnya Ngeri gila. duluan sih, stres. Pressure banget jadi Iya, kayaknya. lah iya dong. Iya. Kalau nggak balik gimana? mikirin gitu Ini hasil mah. juga. Kalau Iya vlog karena gimana kita ya? Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gua 1 triliun, mungkin keluar 10 M gue merem ya, gampang gitu kan. Gue nggak sebanyak itu juga duit gue, Rap. Jadi kan Berapa kayak kalau duit lo? Iya. Kisarannya harus kasih rekening ya, bentar ya. My BCA, buka My BCA dulu. Yang My rela BCA. gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Above kali ya. kalau modal kalau chip innya internal terlalu gede, gue nggak sanggup nanggung Dan lu juga stresnya. nggak concern untuk ngedirectnya juga. Ya, even Semuanya. walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya ya. Susah duitnya kebanyakan ya. Bukan Iya, gitu. iya, Enggak. Nggak. Bukan. No. Maksud gua ya itu gua balik lagi kalau misalnya
gue bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gue mesti ada orang lain gitu kalau gue. Karena perjudian lo gini, oke, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Buat Iya. hidup gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue Taruh, taruh ya, situ. iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih kayak. Pikiran. Oh, ya. pikir aduh ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu, jadi Dan stres sih, Raf. secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih kok ya? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Iya. Parno. Yang ngejuggling. Ya Dan sama. pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gua akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, masuk akal dong kayak kan gua sutradara nih. Lu Gua pengen- kan jago lu pengen banget ini berhasil, Yang gitu. direct kan bukan gua. Nah, Tapi kan gua kan pengen ngasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya, iya, Kayak paham. gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau Pasti gitu filmnya. sih. Akhirnya filmnya kacau. Oke. Ya, mungkin itu analoginya semua marketing nggak akan bisa jadi business owner, sebaliknya business owner juga nggak bisa jadi marketing mantap. Oke. Karena mikirinnya beda tuh. Ada yang mikirin cuan, ada yang Gue sih mikirin. pribadi ya, gue lebih interest sama kreatif sih kalau gue. Kalau menurut gue kan kalau seniman itu kan end game-nya seniman itu kan kebebasan kreatif gak sih? Iya. Jadi kalau orang nanya cita-cita lu apa, udah nggak ada, gue udah end game, gue udah nggak ada cita-cita lagi gitu. Gue udah bisa punya kebebasan kreatif tuh menurut gue udah privilege mentok gitu. Ya udah nggak usah mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kayak gue lebih happy di situ. Kalau mikirin cuannya gue bikin horor aja terus. Iya lagi. Low risk, low risk high gain. Bikin horor low risk high gain. Iyalah. pasti Pak. Iyalah. Resikonya kecil, kemungkinan lu nggak balik modal kecil, kemungkinan jackpot siapa tahu, ya kan? Kan horor bukannya horor itu apa namanya cemen atau apa enggak, tapi horor itu memang punya roots yang kuat di masyarakat Indonesia kan kita Di Indo ya, di Indo. unik, iya dari dulu Part of kita the culture. mau pohon gede, oh ada penunggunya, keluar malam-malam apa ini apa, jadi memang culture kita memang deket sama mistis, makanya ya film horor gampang dijual ya masuk akal. Kan di kita ada istilah jurit malam ini. Iya, banyak gitu-gitu. Madilog. Oh, Ernest menilai film yang kau bikin ini sukses apakah hanya dari jumlah penonton yang nonton atau ada hal lain? Jawab gua. Sebenarnya titik pertama kesuksesan kita karyanya sendiri, kita happy sama enggak sama hasilnya. Oke. Iya kan. Kalau soal finansial sih sebenarnya asal nggak rugi aja dulu deh gitu. Oke. Kalau kayak kemarin Cinta Atas Drama Korea, gue 50.000 penonton gue syuting di Korea sih lumayan kan shownya. Lumayan. Itu film termahal gue sejauh ini dengan nonton paling kecil gitu. Jadi kadang-kadang hidup ada lucu-lucunya emang. Budgetnya gede malah penontonnya. Budgetnya yang paling gede, penontonnya paling kecil, tapi ya udahlah. Hmm. That's life gitu. Kita belajar dari pengalaman. Jadi ya suksesnya sih sebenarnya menurut gua kesuksesan yang paling membahagiakan adalah ketika penonton nontonnya happy. Karena buat gua nonton bioskop tuh pengorbanannya gede banget nonton Oh iya, bioskop tuh orang siapin pengorbanannya. waktu datang, Butuh waktu nyesuaiin datang, jadwal. transport ke bioskopnya, bayar tiket, belum bayar makan mahal banget lagi, belum kan nggak pengen beli tapi malu sama cewek lu, ya udah deh beli gitu kan kalau nonton bioskop kan. Hah? Bener sih. Iya kan? lagi, bener lagi. Buang waktunya itu Iya, loh. lu beli hotdog Effort. 50.000 segede gini kan dalam hati gondok tapi malu kan, gengsi gitu kan. Jadi sangat menghargai lah kalau orang meluangkan waktu untuk mau Nonton nonton bioskop. film kita tuh kita aduh senang banget. Makanya kalau tolak ukur film yang sukses menurut gue yang kalau orang nontonnya happy, sebanyak mungkin yang happy, sukses. Kalau lebih banyak yang nggak happy daripada yang happy ya berarti filmnya nggak sukses. Gua tuh dua question lagi. Balik lagi ke investasi tadi, investor balik ke investor. Jadi lu mau invest berapa persen? Begini, begini, bukan saya. Saya nggak mau stres, kan tadi dibilang. Lu kalau milih investor, kayak nerima aja, semua orang bebas mau invest ke gua atau lu milih? Ya milih lah. Milih ya? Ya milih. Nggak sembarang dong. ya? Nggak bisa lah. Latar belakangnya apa? Duitnya duit apa? Takut gua. Ntar gua jadi bisnis. Ya kan kayak, hah? Ini live kan gua takut salah. Iya. Iya, gitu. Iya gitu ya, pam. Iya. Pertanyaan kedua. Ini kan film bukan food court ya kan. Bener. Pertanyaan kedua.
Lanjut, kalau mau pertanyaan Bang, pertanyaannya. Dengan semajor-majornya Marvel. Oke, tiba-tiba Marvel. Coba bayangin dulu kan Oke, semajor sudah seraksasa itu, segiant itu Marvel. Nah, Ada possibility untuk rugi iya ada. Untuk hancur nggak? ini sekarang bukannya lagi hancur. Iya, sekarang Iya, lagi lagi turun-turun. lagi drop Itu banget. Captain banget America Marvel. hancur banget sampai Iya, hancur dia banget. bohong soal biaya produksi biar nggak malu. Mana Iya. mungkin Captain America 180 juta dolar, orang apa ya, Doctor Strange aja kalau gue nggak salah 400 sekian juta. Jadi kayak Dia makanya tetap ada jangan possibility ya? makanya jangan serakah jadi orang. Serakah sih. Iya kan? Serakah. Gue bilangin tuh. Boleh tuh. Gua dengar Oh, tuh, kita gua punya dengar. Disney Hotstar nih, kita punya Disney Hotstar, kita taruh Marvel Iya. show gitu. Terus nanti filmnya universe gede, bikin universe gede itu kan gini, lo bikin universe. Motivasi lu kan bukan storytelling di situ jadinya. Motivasi lu cari duit ya kan, oh lu gimana udah bisa di spin off jadi ini. Itu udah mindsetnya udah di Hollywood udah mindset bisnis gitu. Oke. Sementara kan kalau lu mau pure, ya of course nggak bisa pure kreatif, tapi kan harus menurut gue balance lah antara kreatif sama bisnisnya. Itu kan mereka menurut gue mana terlalu serakah aja, oh bikin series ini, ntar diketemuin di satu film gitu-gitu. Akhirnya begitu udah end game, udah bingung mau ngapain. Bingung. Oh, iya. Ini film Marvel udah nggak ada yang bagus kan sekarang. Apa ya sebelum Captain America apa sih? Oh Deadpool lumayan. Deadpool Wolverine. Deadpool lumayan. Tapi ya again ya ada multiverse-nya juga Iya. ya, menurut gua kayak harus banget iya. Dan itu pun kayak nonton trailer tuh kayak ketika nonton film aslinya, oh gitu kan kalau di trailer kan lihat, wih Deadpoolnya banyak gitu, ternyata cuman ya udah mereka bacok-bacokan gak jelas doang kayak meaningless gitu. Iya, emang jadinya marketing gitu, jadi sayang sih. Kalau menurut gua ini ya buat siapapun nih, buat teman-teman yang mau bikin film, mau bikin komik, mau bikin animasi, apapun lah yang kemarin gue bahas di IG gue kan soal IP kan. Itu tuh yang kemarin lumayan tuh rame tuh komennya. Jadi intinya gini, kemarin tuh gue beberapa kali nemuin anak-anak yang punya ide tuh gara-gara si Disney Marvel itu. Ini sambil gue ngejelasin potongan video gue ya. Mindset IP-nya tuh terlalu IP minded gitu loh, Rap. Oke. Jadi lu bayangin nih, gue datang nih, terus gue lihat ada satu pameran kreatif, ada kayak semacam ya ilustrator atau mungkin komik gitu, terus bikin karakter, bagus karakternya, ini karakternya ini gini-gini, terus gue tanya, oh ini apa nih ceritanya? Ya belum ada ceritanya, kita bikin karakter aja dulu nih, IP ini bisa jadi ini, IP ini. Menurut gue kayaknya nggak gitu dah prosesnya. Kan lu bikin dulu karakter, lu bikin cerita, ketika si karakter dan cerita ini jadi sesuatu, baru nanti kelak dia bisa berkembang jadi yang lain-lain gitu loh. Nah jadi ini kayaknya ada yang salah mindset deh gitu. Jadi gara-gara oh karakter ini jadi IP dijual, jadi ya udah bisnis gitu. Jadi lu jangan mikir kejauhan IP-IP-an dulu, coba lu flashback deh, lu inget deh pertama kali. Misalnya kita ambil contoh ya, IP paling sukses misalnya Marvel ya, MCU deh. Ya. Coba MCU mulainya dari mana coba? Iron Man 1. Iron Man 1. Coba lu inget-inget, tonton lagi deh Iron Man 1. Apakah Iron Man 1 isinya soal universe-universean dan Tidak ada. IP-IP-an? Tidak ada. Enggak kan? Apa isinya di situ? Lo dibikin jatuh cinta sama karakter Tony Stark, bener nggak? Iya. Ini orang nyentrik, pinter, Kayu. lucu, Iya. ngehe tapi baik, jahat tapi ya hatinya juga baik gitu kan. Jadi ya udah bikin aja dulu satu, fokus sama cerita itu gitu. Gimana caranya orang suka sama karakter sama ceritanya, perkara nanti mau jadi apa kek, mau dikembangin, oh ternyata dia punya adik, dia punya pacar, dia punya guru, itu nanti gitu. Bikin dulu satu yang kuat, jangan mikirnya udah universe gitu ya. Oh, dengerin tuh. Sabar. Keren tuh. Udah gue sering bilangin. Gue liat. Iya kan? Udah gue sering bilangin tuh mereka batu. Gue dengar. Jadi santai aja. Mulai bikin aja dulu kok ya. Mulai bikin ceritanya dulu. Ya lu bikin karakter keren, simpan, ntar siapa tahu ada yang mau beli. Bikin kan sih jangan gitu mikirnya. Bikin ceritanya dulu. Bisa dibeli sih. Bisa lah. Apa? Bisa dibeli gitu Ya IP bisa dibeli. Bisa, cuman kemungkinannya berapa persen sih ada orang yang lihat gambar lu keren Iya. dibeli kan, pasti kan belinya sepaket karena ada success story-nya, ada ceritanya gitu kan.
kayak tadi kok misalkan kalau syuting di Korea gitu. Iya. Itu bawa krunya kayak film yang lagi di Indo, kayak banyak Enggak, itu. lebih sedikit. Ya kayak gimana Kurang sih? lebih Penasaran banget. seperempatnya lah. Jadi kalau syuting di Korea gitu kita syuting 30 sekian orang. Yang kita korbanin biasanya departemen-departemen. Pertama gini, syuting di luar negeri pasti lo akan banyak scene outdoor. Iya. Berarti artistik kan nggak terlalu heavy tuh. Kalau lo interior gini kan dia harus ngeset bikin ruang tengah, Iya, bikin benar. apa. Nah, jadi artistik pasti nggak heavy. Outdoor artinya lighting juga nggak butuh banyak. Jadi kamera sama artistik tuh dua departemen yang paling heavy krunya udah shrink gitu. Jadi kita cari yang namanya biasanya production service. Kayak orang yang di sana yang kerjanya ngurusin izin, bantu berarti nyari izin- lokasi. Oh, dari sana pasti ya. Ada orang sana. Itu doang. Ada orang sana. Kalau dulu katanya colong-colongan, kalau dulu. Betul. Kalau dulu colong-colongan. Gue pernah lucu. Nih, Jadi- colong-colongan kalau dulu. Gue pernah syuting salah satu film, kayaknya ada deh. Tuh kalau gue sebut judul jadi nggak enak, tapi PH-nya ketahuan colongan. Pokoknya gue syuting. Oke. Bisik kayak kok kalau Buat yang tahu-tahu aja YTTA lah. Gue syuting di Cina. Oke. Syutingnya colong-colongan. Jet Li. Padahal ada guide-nya. harus Bukan Jet Li, Jet Li, ya. bukan Jet Li. Ipan. Jackie Chan. Jadi gue syuting di Cina di salah satu kota, tapi bukan di Beijing ya, kota Oke. kecil lah. Terus ada adegan taman gitu. Cerita gue jadi supporting lah, si main karakter ini cowok-cewek lagi berantem di taman, teriak-teriakan, gitu. Ternyata si taman ini, taman gede itu di depan kantor wali kota. Waduh, teriak-teriak di depan kantor wali kota, kagak izin. Lagi syuting, tiba-tiba datang itu apa? Security kantor wali kota. Kabur bro. Lo kalau di sana kan itu kan bukan negara demokrasi ya. Lo kalau ditangkap nggak ada urusan. Urusan. Begitu kita lihat, mereka jalan kabur bubar. Serem. Dapat tapi sini dapat. Dapat, ada. Abis ini gue kasih lihat aja di Netflix ada deh. Jadi gitu syuting colong-colongan tuh dulu kita lazim banget tuh era-era 10 tahunan yang lalu. Tapi sekarang sih udah lebih Biar aman, biar nggak ribet aja deh. Dia izin aja. Oh bisa izin berarti ke Izin negara tuh lain. nggak mahal. Kayak gue kan waktu itu syuting pernah di Jerman tuh yang di Habibie, kalau tau film Iya. Habibie kan gue main sebagai pemain kan. Iya. Sutradara Mas Hanung Bramantio kan, itu gue keren banget syuting di Jerman Timur, nama kotanya Gorlitz. Jadi kalau lu nonton film Inglourious Bastard, kota kayak tahun-tahun setting tahun 60-an di situ tuh. Jadi di situ ada satu di Jerman Timur itu dan bener kalau orang bilang bekas tembok Berlin itu Jerman Timur itu lebih underdeveloped daripada Jerman Barat. Kalau lu terbang malam-malam itu bener-bener Kelihatan city bedanya. light-nya beda banget. Oh. Gue lihat sendiri. Nah di Jerman Timur ada satu kota namanya Gorlitz. Kota Gorlitz ini memang kayak lu kalau ke situ kayak mesin waktu gitu, tiba-tiba kayak jadul banget. Tapi memang dipiara buat syuting berbagai macam film. Hotel Budapest apa? Grand Budapest Grand Hotel Budapest di sini juga. juga sebagian sini ya. Jadi dibilangnya Gorley Woods. Bukan Hollywood, Gorley Woods. Nah, gue kan syuting situ kan. Terus gue liat, ini lokasi cakep-cakep banget ya. Mas Anung, mahal gak sih bayar-bayar lokasi syuting ini? Gratis. Asal lo ngurus izin. Lapor aja gitu Lapor, ya. ngurus izin yang benar. Lu datang ke kantor pemerintah, isi formulir gitu mungkin. Ya, berarti di ada situ lah, ya. ada birokrasi Ada kan. birokrasi pasti. Tapi lu nggak sewa bayar, lokasi nggak. enggak. Pakai aja udah tinggal Pakai nunggu. aja. Gua di Korea syuting bukan cuman gratis ya, tapi izin ngurus. Gua sama pemerintah Seoul dikasih cashback. Dikasih kan jadi ada namanya Seoul Film Commission. Karena kayak mempromosikan Seoul. Itu. Ya? Semakin terpencil lu syuting, dana dari film commission semakin gede. Gede. Karena ibaratnya gini, Seoul mah Iya, udah iya. beken, gua nggak terlalu butuh promosi. Tapi kalau lu syuting menjauh ke Busan atau kemana gitu, Ya, semakin terpencil, dana yang lu dapat malah semakin gede. Karena lu mempromosikan tempat dia. Gitu. Nggak ada yang minta juga dong. Ada nggak? Dijaga. Kayak kontennya Apos ya. Apos. Keamanan. Gue kan kerja di sini. Kontennya Apos tuh real banget, sumpah. Yang gondrong-gondrong gitu. Iya, itu real banget, banget. itu real banget itu. Anak-anak sini kasih lah kerja. Iya, ya istilah kata. Aduh, itu Apos. Kali jagain emang ya. Gitu, jadi Istilah kata. kadang ada sih polisi, gue lagi syuting nih, polisi naik sepeda lewat nyamperin, terus dikasih lihat, ayo pak kita udah izin, oh ya oke, ya. Lanjut, mungkin ngomong gitu kali ya. Mereka kayak gitu ya. Lanjut, gitu. Cabut gitu. Jadi ya enak sih syuting sana. Terus gue syuting lagi April kan, jadi cuacanya juga lagi Spring ya. iya adem-adem. Bener gak sih matahari Indo sama sana beda? Beda banget. Beda matahari Indo sama negara lain sama Jepang.
sama Europe tuh beda, Cok. Posisinya. Kayak mana cara mau jelasin ya? Ini kan ini bola dunia nih. Gimana ya, Cok? Ini kan garis khatulistiwa, ya kan? Kita kan di garis khatulistiwa kan. Negeri khatulistiwa ya kan, Kalimantan kan kena ekuator tuh. Matahari kan di sini dah ibaratnya. Kalau lu kena khatulistiwa, matahari kan tegak lurus nih jatuhnya. Jadi kalau lu siang itu matahari top, istilah kita top light tuh terik banget. Nah, jadi kalau lu di negara-negara kayak Korea itu kan dia agak naik tuh. Jadi dia mataharinya nggak lurus gitu, Tapi bagus agak gitu. miring. Jadi kayak nggak terlalu Terik. di kulit tuh nggak pedes gitu. Teduh-teduh gimana gitu. Beda. Secara langsung. Iya, gitu. Nah ini kok underrated film menurut kau apa itu? Ini mumpung masih ada, kalian pada nonton tuh bagus banget sumpah yang kemarin gue taruh gitu. Conclave. Conclave lu? Lu belum? Gimana Di sih sinematografer bioskop? Ngurusin ini kalau Ada film Conclave tentang pemilihan Paus Paus Vatikan. Gue pikir drama, ternyata ini apa? Intrik-intrik politik kandidatnya saling bersaing gitu. Ya, gua tahu sih. Gila itu film keren banget, Rap. Nonton deh. Gue tahu. Netflix. Bioskop. Harus nonton. Harus nonton bioskop karena sound design-nya, scoring-nya. Dan lo harus lihat Pak, itu film low budget. Oh iya. Jadi ada beberapa scene dia yang memang ngambil gereja yang gue nggak tahu di mana ya, tapi kayak gereja Vatikan looknya. Tapi sebagian besar scene-nya tuh di kayak asrama kan. Mereka kalau pemilihan paus kan di apa namanya, di isolasi itu apa? Karantina. Nah ya udah tempat karantinanya mereka nge-build kayaknya itu. Mau syuting situ-situ doang. Lu Gitu. sampai sekarang tuh targetin nggak sih lo? Setahun berapa film, berapa Gue kali turunin. syuting? Kemarin terlalu bersemangat gue. Berapa kemarin? Euforia Satu kemarin. tahun tiga. Kemarin tuh 3 plus 1 dokumenter. Jadi agak lain. Kakak bos. Ya? Sebelum Kakak Bos sempat ada dokumenter dokumenter Raisa. 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 Kakak Bos CPSDK. Modar capek banget sih itu. Jadi tahun ini dan tahun depan setahun 2 film aja. Tahun 2. Ya. Terus habis itu 2027 kemungkinan sih kayaknya pengen istirahat. Dari Nggak film. ngerilis, syuting mungkin, tapi Oh. ngerilis enggak karena jujur yang jauh lebih stres tuh ngerilis daripada syuting. Harus kemana-mana. Syuting bukan, syuting mah seru, rilis kan udah Iya, mulai rilis pikirin, langsung. balik nggak nih duit gua kan gitu kalau rilis. Iya dong, kan udah mau tayang nih, udah mau tayang, promo, bikin konten, rilis trailer, aduh Deg-degannya di viewsnya situ kecil justru ya. stres. Kupu-kupu kertas. Pokoknya promo itu fase paling stres selama bikin film tuh pas udah mau tayang. Promo, lu roadshow pas nobar yang nonton nggak sold out. Gimana ini ntar pas tayang? Wah, oke gila deh. Pernah kalau nggak soal gitu? Ada aja, stres lah pokoknya. Gue kelihatan dari Day One mah. Day One lu Benar, berapa? benar. Day One lu dapat 8 Dewan tuh udah vonis tuh. Udah vonis itu udah vonis kehidupan tuh. Itu uniknya film dibanding bisnis lain ya. Jadi orang tuh kalau sekarang kan karena film kayaknya investor kan banyak banget mau masuk ke film. Ini gue kasih tahu ya buat yang pengen invest di film tuh bukan kayak bisnis lain di mana lu rilis produk terus pas launching anyep terus kita apain lagi ya kita Nggak bisa. Nggak bisa. Lu rilis ya udah terima nasib udah. Semua tergantung sama word of mouth film itu. Lu mau ngomong apa kayak orang nggak akan peduli, orang akan nanya temen gimana bagus kan gitu. Lu mau kasih testi influencer mana juga kalau nggak filmnya percaya. udah tayang kecuali belum tayang bikin nobar, wah orang terpengaruh, kayaknya seru tuh lihat reaksinya bisa. Udah diiming-imingin. Iya, orang Agak lain tuh. untung bagus beneran filmnya. bagus. Beneran ya bro. Jadi Beneran. kalau filmnya udah tayang, ya udah terima nasib. Jadi stres banget film Tadi itu kalau sebenarnya. nanya Day One tuh maksudnya Day One phone. Apa sih? Apa lagi masang meja biliar? Anjay. Apa vonis Day One tuh berapa penonton gitu ya? Iya. Boleh nggak Apa sih? yang Sir? iya boleh nggak sih? Ya boleh aja, cuman maksudnya vonis Dewan berapa tuh gimana maksudnya? Kayak ini menurut lu Minimalnya. anjing pakap nih gitu. Atau nggak anjing ini mantep banget nih. Angkanya. Oke, gini. Jo 6. Film yang sambutannya generally positif itu artinya reviewnya bagus tapi nggak viral sampai meledak. Rata-rata itu kalau begitu film tayang reviewnya rata-rata positif itu bisa dapetin paling tidak 10 kali dari hari pertama tayang. Jadi kalau misalnya
BEP lu misalnya di 500.000 penonton, hari pertama ceban, ya lu nangis aja di pojokan. Ada juga. Ada Tapi juga. kalau BEP lu 500 hari pertama gocap, wah ini ada harapan nih. Ada harapan. Ada harapan. Nah, yang hari pertama game lu tiba-tiba naik itu Kalian bisa ngegulung gini. Pelan-pelan, iya kalau ya makanya kan gua nggak usah sebut contoh kasus yang meledak deh. Ada film-film yang begitu rilis langsung pung gitu ya, itu anggap anomali deh. Tapi ada juga yang konstan kayak kemarin misalnya Satu Kakak Tujuh Ponakan, konstan aja jalan terus sampai 1,2 juta gitu loh. Jadi film-film kayak gitu dari hari pertama berapa tuh, dia kan hari pertama kalau nggak salah 70-an kalau nggak salah, reviewnya positif 70, 700.000 di tangan gitu hitungnya Iya. kurang lebih. Ini contoh ini lain ini apa Sep Partai kalau nggak salah. Itu bapak hari pertama 15.000, tapi ngegulung tuh. Jadi gocap ya berapa, jadi berapa dor sampai 2,5 juta. bisa Gitu. begitu ya. Kalau reviewnya positif bisa di atas 10 pengalinya, tapi kalau Gocap. ya gitu dah. Karena kan semakin dikit yang nonton kan lu akhirnya diturunin. Oh, Ya.